Selamat malam, perkenalkan nama saya Anita Simanung Khalid. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan atau yang kita kenal dengan Kampus Hijau atau yang biasa disebut dengan Unimed. Jadi di sini saya ingin memberikan informasi mengenai penggunaan SIPDA Unimed juga sebagai salah satu tugas mata kuliah pengantar ICT. Oke, saya mulai saja. Jadi kita memulainya dari Google Chrome. Kita buka SIPDA Unimed, kita login. Di sini sudah tampak halaman SIPDA Unimed. Jadi kita mengklik sesuai fakultas kita. Misalnya saya Fakultas Ilmu Sosial. Nah, saya belum masuk. Kita disuruh masuk. Karena kita belum login, kita masuk di sini. Jadi di sini diminta nama pengguna dan password. Kita beri nama pengguna kita, yaitu pakai NIM atau nomor peserta ketika ujian, dan password. Ketika kita ingin untuk masuk kembali ke SIPDA tanpa menggunakan password, kita boleh mengklik remember username. Kita masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kita ingin mencari kursus atau mata kuliah, yaitu kita klik 3 garis pojok kiri atas. Kita buka beranda situs. Nah, jadi di sini cari kursus. Kita cari kursus. Misalnya pengantar ilmu kewarganegaraan. Kita cari. Nah, di sini akan ditampilkan hasil pencarian, yaitu ada 4 dari kelas A, C, D, dan E. Kita akan mengklik sesuai dengan kelas kita. Misalnya saya kelas E PPKN. Jadi saya kategori kelas E. Saya klik kelas E. Ketika saya klik kelas E, kita akan menerima informasi mengenai mata kuliah yang kita pelajari di kelas itu beserta pengajar atau dosen pengampunya. Misalnya kita ingin melihat profil pengajarnya, kita boleh klik nama pengajarnya. Nah, jadi kita di sini akan menerima alamat email, negara, detail pengguna, halaman web. Intinya profil dosen pengampu kita akan menerimanya. Misalnya kita ingin melihat tugas-tugas beserta deskripsi mata kuliah, kita boleh mengklik pengantar ilmu kewarganegaraan di kelas kita tadi. Jadi di sini tampak dosen pengampu dan deskripsi mata kuliah beserta komisaris kelas. Oke, di sini kita sudah bisa melihatnya. Ada visi dan misi jurusan PPKN FIS Unimed, kontrak kuliah dan RPS, absensi, feedback, dan forum diskusi, tugas-tugas mata kuliah pengantar ilmu kewarganegaraan, dan pertemuan-pertemuan pembelajaran. Misalnya nih kita mau mengisi absen untuk berita acara online perkuliahan. Karena keadaan sedang pandemi, kita belajar secara online, jadi absennya juga secara online. Kita klik absensi dan berita acara online perkuliahan. Ketika kita klik, di sini kita diminta untuk mengisi absen melalui link yang dikirim. Jadi kita klik linknya. Nah, di sini dosen Abdi Nur Batubara SPD MPD dan dosen utama meminta kita mengisi absen. Nah, kita isi absen. Pertemuan keberapa? Kita misalnya pertemuan ke-7. Mata kuliah pengantar ilmu kewarganegaraan.
dari kelas PPKN 1E. Karena kita bukan robot, kita diminta untuk mengisi tanda tangan. Apabila sudah berhasil, kita akan menerima kata-kata seperti ini, berhasil, dengan emoticon smile dan background hijau. Nah, itu untuk absen. Misalnya kita ingin mengirim tugas. Nah, kita cari tugasnya. Tugas-tugas mata kuliah pengantar ilmu kewarganegaraan. Kita ingin mengirim tugas rutin misalnya. Kita klik tugas rutin. Nah, di sini ada submission status. Nah, di sini kita sudah ada mengirim tugas ini, asas kewarganegaraan. Nah, kita edit lagi tugasnya. Mungkin ada yang kurang ya, kita edit lagi. Kita ambil lagi file yang baru. Kita hapus dulu. Nah, jadi kita diminta untuk mengisi file. Jadi kita pilih file. Kita ambil. Setelah kita ambil file, kita klik file mana yang ingin kita input. Misalnya asas kewarganegaraan JPG. Nah, kita upload file itu. Nah, di sini ada simpan perubahan atau batal. Nah, jadi kita simpan perubahan untuk menginput tugas kita. Kita simpan perubahan. Ketika sudah ada time remaining, nah, jadi di sini sesuai waktunya juga, sesuai nama tugas kita. Artinya tugas kita itu sudah selesai. Nah, misalnya kita ingin mengedit profil kita boleh klik gambar ini, kita klik profil, kita edit profil. Nah, jadi di sini nama saya sudah ada, negara Indonesia, kota Dumai. Di sini juga ada detail kursus yang kita ikuti dan lain-lain, serta laporan-laporan tentang pencarian dan aktivitas login kita. Nah, jadi demikian itu yang dapat saya sampaikan untuk tutor penggunaan Sibda. Apabila ada kesalahan baik melalui pengucapan saya atau dari segi penggunaan tutorial Sibda, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.